Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Santri-santri yang Ustaz cintai karena Allah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi ma'hadi Jauharatul Ilm. Selamat datang para penuntut ilmu di pesantren Intan Ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam menimba ilmu agama. Amin. Baik, apa tema kita pada hari ini? Ada yang sudah tahu? Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Silahkan ditulis judulnya, adab menuntut ilmu. Baik, menuntut ilmu ini adalah ibadah, dan hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu adalah ibadah, ibadah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika menuntut ilmu adalah ibadah dan hukumnya wajib, untuk orang-orang yang tidak menuntut ilmu, apa yang ia dapatkan? Jawab. Ibadah atau menuntut ilmu adalah ibadah, hukumnya wajib. Bagi orang-orang di antara hamba-hamba Allah yang tidak menuntut ilmu, maka baginya adalah dosa. Sama halnya tatkala seseorang meninggalkan sholat, puasa, zakat, maka orang-orang yang meninggalkan menimba ilmu agama maka jatuh kepada dosa. Ustadz, apa dalilnya Ustadz? Apa dalilnya menuntut ilmu itu wajib? Ada yang tahu? Khairul ulum, mal hadith ala wujubi talabil ilm? Ada yang masih ingat? Ustadz bantu. Talabul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib dihafal sekarang. Ustaz tuliskan, wajib dihafal sekarang. Dalil yang menunjukkan akan kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadisnya. Ini hadisnya yang menunjukkan akan kewajiban menimba ilmu agama. Menimba ilmu agama adalah ibadah wajib. Jika ada di antara hamba yang tidak menimba ilmu agama, maka jatuh kepada dosa. Karena menimba ilmu agama hukumnya wajib. Dalilnya apa Ustaz? Talabul ilmi. Coba ulangi lagi. Ikuti Ustaz. Talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi
Fariidatun ala kulli muslim. Ulangi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sudah hafal? Cafan hafal? Sudah hafal? Coba. Mumtaz. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang lain ada yang sudah hafal? Fadil Amin. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang lainnya dihafal. Artinya adalah talabul ilmi, artinya apa talabul ilmi? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Fariidatun, fariidah wajib, ala kulli, atas setiap muslim. Nah, inilah artinya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan termasuk juga muslimah. Jadi jika disebutkan dalam sebuah hadis muslim yang menunjukkan mudzakkar, apa itu mudzakkar? Untuk laki-laki, maka dia juga termasuk untuk perempuan. Ini dalil yang menunjukkan akan kewajiban menuntut ilmu. Ya, dalil yang menunjukkan akan setiap menuntut ilmu wajib hafal hadis ini, harus hafal. Setiap santri para penuntut ilmu wajib hafal hadis ini. Kenapa kalian belajar? Kenapa masuk pesantren? Karena ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa? Menimba ilmu agama. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan begitu pula muslimah. Pertanyaannya, Ustadz, dalam hadis kan disebutkan ilmu, tidak disebutkan ilmu Islam, tidak disebutkan ilmu din, ilmu agama. Maka ambil sebuah kaidah. Jika disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis ilmu secara mutlak, tidak dikaitkan ilmu Islam, ilmu agama, ilmu syar'i, maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu agama. Contoh dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilman. Kan ilman ini ilmu, tidak disebutkan ilmu agama atau ilmu apa, tapi kalau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ilmu secara umum, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Baik. Yang berikutnya, Ustadz, ilmu agama kan banyak, ilmu agama kan luas. Ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Catat. Ilmu agama yang wajib dipelajari. Ilmu agama yang wajib dipelajari. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ada 4 hal di antara deretan ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan seperti akidah yang alhamdulillah sudah kalian ikuti di pertemuan kemarin bersama Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Tentang akidah, ini wajib hukumnya, harus dipelajari. Tauhid, dan semuanya tercakup pada rukun iman. Abdurrahman Hasif, betul? Ya, sebutkan rukun iman.
Iman kepada takdir baik atau buruk. Itulah rukun iman. Berarti yang harus dipelajari adalah keenam hal yang telah disebutkan tadi. Pertama, belajar tentang iman kepada Allah. Pelajari betul-betul. Belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat. Pelajari betul-betul. Belajar tentang iman kepada kitab-kitab. Belajar tentang iman kepada para rasul. Belajar tentang iman kepada hari akhir. Dan belajar tentang iman kepada takdir baik atau yang buruk. Berarti hal ini yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ilmu tentang syariat-syariat Islam, terkhusus syariat yang diwajibkan. Terkhusus syariat yang diwajibkan. Apa saja syariat yang diwajibkan? Seperti yang tertera dalam hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bunyal Islamu ala, mana nih tingkat kelas 8. Bunyal Islamu ala khamsin. Siapa? Faris. Uzkur li hadithan. Bunyal Islamu ala khamsin. Nasita. Rafa. Rehan. Rafi. Bunyal Islamu ala khamsin. 1. Syahadati wa anna wa iqamis wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Ini hadis ketiga, wajib kalian hafal nih semua nanti kelas 7 juga. Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, keempat, kelima. Berarti sholat, puasa, zakat, haji, syahadat ini adalah yang wajib dipelajari. Kalau mau sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana sholat, Ustaz? Caranya bagaimana? Apakah dimulai dari tahiyat akhir? Apakah dimulai dari salam? Apakah dimulai dari ruku? Berarti wajib mempelajari tata cara sholat agar bisa sholat dengan baik dan benar. Kita diwajibkan berpuasa. Bagaimana puasa, Ustaz? Apakah puasa itu nggak makan-makan sampai 30 hari lamanya? Jadi sahurnya di malam pertama bulan Ramadan, berbukanya di tanggal akhir bulan Ramadan atau di 1 Syawal. Apakah seperti itu, Ustaz? Namanya berpuasa. Berarti kalau orang mau berpuasa maka wajib mempelajari tata cara puasa yang benar. Ini ilmu yang kedua yang wajib dipelajari. Yang ketiga, tulis. Ilmu tentang hal-hal yang Allah haramkan. Ilmu tentang hal-hal yang Allah haramkan. Ustaz, untuk apa kita pelajari, Ustaz? Ini kan jelas-jelas haram. Kenapa kok dipelajari? Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa wajib mempelajari, mengetahui hal-hal yang Allah haramkan? Apa? Rokan? Betul? Apa alasannya? Kurang kedengaran? Apa? Nggak kedengaran. Coba, nggak masalah, sedikit dibuka mulutnya. Supaya bisa menghindari. Tutup lagi. Tutup.
supaya bisa menghindari. Ada salah seorang sahabat-sahabat yang lain ini nanyanya kepada Nabi tentang hal-hal baik. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan kebaikan, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membawaku kepada surga. Ada satu sahabat yang bertanya tentang keburukan, yang lain nanya tentang kebaikan. Ini satu sahabat bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar tidak terjerumus kepada keburukan. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Orang yang tidak tahu mana buruk mana baik, ia akan terjerumus di dalamnya. Maka juga wajib kita pelajari tentang hal-hal yang Allah haramkan, ya, tentang hal-hal yang Allah haramkan. Minuman-minuman keras haram, berarti tidak boleh dikonsumsi, ya. Riba haram, berarti tidak boleh dicari. Bagaimana cara kita bisa menghindari? Dengan mengetahui bahwasanya itu adalah haram. Yang keempat, ilmu berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Satu lagi, ilmu yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Baik, apa contohnya Ustadz? Apa maksudnya Ustadz? Ketika seseorang ingin berkeluarga, namanya hubungan berkeluarga, otomatis ada interaksi kan? Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Maka sebelum dia berkeluarga, maka wajib belajar dulu tentang bagaimana berkeluarga yang baik. Seseorang ingin jual beli, interaksi apa tidak dengan manusia? Interaksi antara penjual dengan pembeli. Maka wajib belajar tentang tata cara jual beli. Yang dijual apa, akadnya bagaimana, syarat-syaratnya apa, itu harus dipelajari. Saya ingin berteman, berinteraksi apa tidak? Berinteraksi. Maka wajib dipelajari tentang adab, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara berteman, bersahabat yang baik, bagaimana cara bercanda. Ustadz, boleh nggak anak bercandanya lempar batu? Boleh nggak Ustadz? Kan harus tahu. Oh, nggak boleh, itu menyakiti orang lain. Oh, berarti saya nggak jadi candanya. Karena ada sebagian orang habis ngelempar batu berdarah. Kenapa kamu lempar batu? Kan cuma canda Ustadz. Apakah seperti itu canda yang baik? Nah kan, Ustadz, boleh nggak candanya anak tendang-tendang mukanya? Tanah tendang? Nggak boleh. Berarti kalau ada kaitannya interaksi antara manusia, berteman, bersahabat, berarti harus belajar tentang adab bagaimana berteman yang baik. Kalau ingin bercanda, bagaimana adab atau bercanda yang baik. Fahim tum? Alhamdulillah. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. 4 hal ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Baik, yang berikutnya, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu melainkan ada keutamaan. Sekarang kita akan menyebutkan keutamaan menuntut ilmu. Apa sih tujuan kalian ke pesantren Intan Ilmu ini? Ingin apa? Kalau ingin pandai matematika, ingin pandai ilmu-ilmu dunia saja, gak perlu ke pesantren, di luar banyak. Kalau ingin cuma sekedar pengen dapat teman, gak perlu ke pesantren, di luar banyak. Apa tujuan kalian? Apa yang ingin kalian raih di pesantren? Saya ingin meraih keutamaan-keutamaan menimba ilmu agama, Ustadz. Apa saja keutamaannya? Yang pertama adalah, Ustadz akan sebutkan dulu semua keutamaannya, baru kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, masuk surga. Yang pertama keutamaannya adalah masuk surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi dan rasul.
Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Yang ketiga, menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Berjihad, bukan jihad ya, jihad fi sabilillah. Baik, menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah. Menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah. Kemudian yang keberapa? Kelima, yang berikutnya, orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya. Orang yang menuntut ilmu lebih tinggi derajatnya, atau akan diangkat derajatnya oleh Allah, atau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama tadi apa? Keutamaan menuntut ilmu, masuk surga. Dan Ustaz harapkan kalian juga hafalkan hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini hadis keutamaan menuntut ilmu adalah masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man," ini sudah hafal? "Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, saya harapkan kalian hafalkan hadis ini. Penuntut ilmu harus tahu hadis ini. Penuntut ilmu harus tahu dan hafal hadis ini. Hadis keutamaan menuntut ilmu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Silakan ditulis terlebih dahulu.
adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalian menempuh perjalanan. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Martapura, ada yang dari yang paling jauh sementara ini dari mana? Dari Ustaz nggak dengar? Palu. Dari Palu. Oh, si Abdurrahman Umar. Bukan, yang saat ini yang sudah hadir di sini. Yang paling jauh mana? Landasan Ulin, Fadil Amin. Yang lain lebih jauh dari itu? Oh, ternyata orang Banjarmasin semua. Tapi ingat, perjalanan kalian dari rumah menuju pesantren, maka setiap perjalanan itu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kalian menuju surga. Semua manusia pasti bercita-cita ingin masuk surga. Mereka tidak sadar, mereka lupa atau mungkin tidak tahu cara mudah untuk menuju surga adalah dengan belajar ilmu agama. Semakin sulit, semakin banyak rintangannya, semakin banyak hafalannya, disitulah nilai pahalanya. Disitulah ada jalan kemudahan bagi mereka biar bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Nah, ini keutamaan pertama. Yang kedua, apa tadi? Keutamaan yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin ya warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama merekalah para pewaris para nabi. Ahli ilmu, penuntut ilmu, merekalah pewaris para nabi. Kita adalah ahli waris orang tua kita, betul? Tapi penuntut ilmu adalah ahli warisnya para nabi, nggak main-main. Orang yang belajar ilmu agama itu adalah ahli warisnya para nabi. Apa yang kita dapatkan? Ilmu. Itulah warisan termulia yang didapatkan manusia adalah ilmu agama. Makanya ditunjukkan dalam sebuah kisah. Suatu ketika ada Arab Badui yang melewati sebuah tempat yang dimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat mulia, sedang menyampaikan hadis, menjelaskan hadis kepada murid-muridnya. Maka Arab Badui ini mengatakan, lagi ngapain itu? Kok kumpul-kumpul lagi, sedang apa? Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, ala mirathin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu. Mereka sedang membagi-bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya? Ilmu Al-Qur'an, hadis, penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, segala sesuatu, apa yang tadi yang ketiga? Fadil Amin, yang ketiga apa? Menuntut ilmu adalah berjihad, adalah jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu adalah jihad fi sabilillah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilm, dalam rangka menimba ilmu agama, kana fi sabilillahi hatta yarji, maka dia dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah sampai pulang. Kalian di pesantren ini dimulai kedatangan tanggal 19 kemarin sampai detik ini, di setiap detiknya, di setiap menitnya, selama kalian manfaatkan waktu tersebut untuk belajar, baik di kelas, di asrama juga bisa belajar, di waktu sore hari juga bisa belajar, kegiatan halaqah belajar, setiap itulah kalian dicatat atau diberikan pahala apa? Jihad. Jihad fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Coba bayangkan.
Yang mana di luar sana kalau ingin berjihad itu harus mempersiapkan nyawa, senjata. Tatkala dia meninggalkan keluarganya, belum tentu dia bisa kembali lagi. Karena taruhannya adalah nyawa. Jihad itu bukan perkara yang remeh, perkara yang besar, berat sekali. Taruhannya nyawa. Kita bisa meninggal dunia ketika kita berjihad. Lihat bagaimana kisah-kisah mungkin sudah sempat dikisahkan oleh Ustadz Adib di sirah-sirah Nabi tentang peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh di bawah terik matahari yang begitu panas. Bahkan ada yang berperang tatkala di bulan Ramadan. Kita puasa di rumah saja pakai AC aja masih ngeluh, ya kan? Ini perang itu bukan perkara yang ringan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan pahala jihad tersebut kepada siapa? Penuntut ilmu. Lihat luar biasanya. Bahkan berperang dengan ilmu kita bisa mengalahkan dua musuh dibandingkan perang dengan pedang. Berjihad dengan ilmu kita bisa mengalahkan dua musuh sekaligus dibandingkan berjihad dengan pedang. Kalau berjihad dengan pedang hanya boleh ditujukan kepada musuh-musuh orang-orang kafir harbi yang memerangi umat Islam. Itu saja yang boleh kita bunuh, yang kita perangi dengan pedang. Yang mereka ingin merusak Islam, ingin membunuh umat Islam, maka kita perangi dengan pedang. Tapi kalau berjihad dengan ilmu kita bisa mengalahkan dua musuh. Satu, orang-orang kafir secara umum, dan orang-orang munafik. Orang munafik gak boleh diperangi dengan pedang, karena zahirnya mereka Muslim, mereka mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah sama. Namun mereka dalam dirinya ada kemunafikan, mereka menyembunyikan kemunafikan. Maka dengan ilmu kita bisa perangi itu. Orang-orang kafir yang mungkin tidak boleh diperangi. Ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi, orang-orang kafir mu'ahad, orang-orang kafir zimmi, tapi mereka mungkin bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran. Maka cara memerangi mereka dengan ilmu. Makanya ilmu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya. Menuntut ilmu apa tadi? Lebih baik daripada ibadah sunnah. Dan ini adalah perkataan atau ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini keluaran Al-Bazzar dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah taala. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Yang dimaksud di sini adalah ibadah sunnah. Ya, ada sebagian orang yang sering sholat malam, puasa sunnah, dan ada sebagian orang yang menimba ilmu agama. Di antara kedua orang ini, yang pertama dia cuma ibadah saja tapi tidak pernah belajar, tidak pernah menimba ilmu agama. Yang kedua adalah orang yang senantiasa belajar dan menimba ilmu agama. Mana yang lebih disukai Allah? Adalah orang yang menimba ilmu agama. Dan lebih disukai lagi tatkala sambil dia menimba ilmu agama dan dia juga mengamalkannya. Itulah yang dimaksud keutamaan orang yang berilmu, adalah orang yang berilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa derajat. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat seseorang menjadi gubernur di Mekah. Maka orang tersebut yang menjadi gubernur, ya, dia memberikan amanah kepemimpinan untuk memimpin sebuah wilayah yang ada di daerah Utsman atau yang ada di daerah Mekah. Jadi ada gubernur ini mengangkat seseorang untuk memimpin sebuah wilayah yang ada di daerah Mekah. Maka Umar berkata kepada gubernur ini, siapa yang engkau angkat? Maka Nafi' ini mengatakan Ibnu Abza. Ini Ibnu Abza diangkat menjadi pemimpin sebuah wilayah.
Siapa Ibnu Abza ini? Ibnu Abza itu adalah seorang budak. Budak ini bukan berarti budak menggunakan bahasa Malaysia yang artinya adalah anak-anak, bukannya. Ini betul-betul budak. Budak adalah seorang manusia yang tidak memiliki dirinya sendiri. Paham? Dia boleh diperjualbelikan, manusia boleh diperjualbelikan, ya. Dirinya adalah milik tuannya. Itu namanya budak. Namun sekarang tidak ada lagi budak, ya. Tidak ada lagi budak. Ini ketika di masa-masa peperangan. Seorang budak ini sama sekali tidak memiliki dirinya sendiri. Dia diperjualbelikan. Tatkala dia punya uang, uangnya harus diserahkan kepada majikan. Dirinya, hartanya semuanya milik tuannya. Tapi diangkat menjadi seorang pemimpin. Diangkat, dimerdekakan dan diangkat menjadi seorang pemimpin. Kenapa kok diangkat? Maka dikatakan oleh pemimpin ini sesungguhnya, gubernur ini sesungguhnya dia pandai, dia faham dengan Al-Quran. Dia faham dengan Al-Quran. Dia betul-betul memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, bukan hanya di akhirat, namun juga Allah akan angkat derajatnya di dunia. Inilah keutamaan menimba ilmu agama. Baik, yang lainnya, keutamaan yang lainnya belum Ustaz sampaikan tadi. Keutamaan yang lainnya yang dimiliki dari menimba ilmu adalah akan mendapatkan ampunan bagi seluruh makhluk langit dan bumi. Mendapatkan permohonan ampun, akan mendapatkan permohonan ampun dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala, sahibul ilm yastaghfir lahu kullu syai' hatta al-hut fil bahr. Orang yang memiliki ilmu akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, setiap makhluk, bahkan ikan yang ada di lautan. Bahkan ikan yang ada di lautan. Jadi kalian sekarang lagi belajar menulis setiap yang disampaikan. Kalian tidak sadar, mungkin di sini ada semut-semut, ada binatang-binatang yang setiap paginya menghiasi masjid. Ya, kayak tadi pagi ya, penuh. Kemudian bahkan ada ikan-ikan, mungkin di sekitar rawa-rawa di sini ada banyak ikan kecil-kecil. Kemudian ada monyet-monyet, sudah ada yang lihat monyet di sekitar sini? Nah, di sekitar sini ada monyet, karena masih sekitar hutan. Semua binatang-binatang tersebut, makhluk yang ada di udara, burung-burung, itu semuanya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para penuntut ilmu. Ini kalian nggak sadar, kita nggak sadar. Makanya harus bersyukur jadi penuntut ilmu tuh. Kalian belajar, fokus mendengarkan ustadz, sementara makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi itu sedang meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni fulan, ampuni fulan, ampuni fulan, karena dia sedang menimba ilmu agama. Kalian nggak sadar. Kita mungkin banyak dosa, banyak maksiat, dan kita tidak sebanyak dan sesering itu meminta ampun kepada Allah karena kelupaan, karena kita punya taksir, punya segala macam kekurangan. Tapi dengan belajar dan menimba ilmu agama, kita dimintakan ampun oleh para makhluk Allah. Itu luar biasanya, ya. Ada para ulama menjelaskan, apa sih faedahnya kok binatang-binatang sekecil apapun juga ikut meminta ampun bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berilmu, maka dunia pun akan baik, akan tentram, akan damai, dan mereka pun mendapatkan manfaatnya. Itulah kenapa para makhluk, bahkan ikan-ikan pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para penuntut ilmu. Yang berikutnya, mendapatkan, ini keutamaan yang lainnya, mendapatkan sholawat dari para malaikat. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
wa malaikatahu hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, sampai semut-semut yang ada di lubang. Ya, kalau ada semut yang ada di sekitar kalian, ya. Wa hattal hut fil bahar, sampai ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka akan bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, para penimba ilmu, para penuntut ilmu yang mengajarkan ilmunya. Baik Ustaz, apa yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada penuntut ilmu? Maksudnya adalah Allah menyanjungnya di hadapan penduduk langit. Ya, Allah menyanjungnya di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Itu maksudnya salawat Allah kepada penuntut ilmu. Kalau malaikat yang bersalawat kepada penuntut ilmu, maksudnya adalah mereka akan mendoakan dan memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Dan begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya. Ini keutamaan yang luar biasa yang mungkin tidak disadari oleh para santri, yang mungkin sudah mulai merasa malas. Coba kalau ingat kembali dengan keutamaan ini, kalau kalian belajar, duduk, mendengarkan, menghafal, di situ sedang ada yang beristighfar untuk kalian. Ya, yang mungkin kalian tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa mendengarnya. Ustaz, bagaimana semut beristighfar buat kami, Ustaz? Ya, kita nggak tahu. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa orang yang menimba ilmu akan mendapatkan istighfar. Dan yang terakhir, keutamaan yang terakhir, ya, sebelum kita masuk kepada adab, bahwa menuntut ilmu adalah amal jariah. Menuntut ilmu dan mengajarkannya, satu lagi, menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah bagian dari amal jariah. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Mati, meninggal adalah sebuah kepastian. Dan tatkala meninggal dunia, maka amalan pasti terputus. Pahala sholatnya terputus, pahala puasanya terputus, sudah nggak ada lagi amalan yang bisa ia kerjakan, terputus. Akan tapi teruntuk amalan-amalan jariah, dia akan terus berlanjut. Kita sudah berada di alam kubur, namun pahala terus berdatangan. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Kalian belajar, mendapatkan ilmu, pulang ke rumah ketika liburan, ada adik-adik panggil, ajarkan kepada mereka bagaimana akidah yang benar. Ajarkan kepada mereka cara membaca Al-Quran yang benar. Maka sang adik menjadi pintar membaca Al-Quran karena diajarkan oleh kakak. Setiap kali ia membaca Al-Quran, maka sang kakak dapat pahala. Ketika kakak sudah dewasa, adik sudah dewasa, bahkan adik mengajar, sudah adiknya menikah, adiknya kemudian mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anaknya, maka sang kakak dapat pahala. Kakak sudah tua, kemudian meninggal dunia, sang adik masih hidup, kemudian menjadi ahli ilmu, kemudian mengajarkan Al-Quran di mana-mana, sang kakak tetap dapat pahala. Coba bayangkan, luar biasanya berilmu dan mengajarkannya. Maka di rumah, ketika pulang nanti, ketika insya Allah semoga semua sudah normal, pulang ke rumah, manfaatkan waktu di rumah untuk mengajarkan itu. Kalian ingin menanam sesuatu yang bisa kalian panen nantinya. Makanya di sini kita tidak ada seorang pun yang bisa menandingi amalannya para sahabat. Mungkin di antara kita ada yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Saya memang pernah lihat gunung Uhud, besar kan? Sebesar itu emasnya disedekahkan. Tidak bisa menandingi sedekahnya salah seorang sahabat yang hanya bersedekah mungkin satu mud dengan 2 kepalan tangan orang dewasa atau setengahnya. Tidak bisa menandingi. Kenapa? Tadi karena dari situlah, dari merekalah kita mengetahui keutamaan bersedekah. Setiap kita bersedekah, di situ kita akan ada pahala yang didapatkan oleh para sahabat karena ilmu yang kita dapatkan melalui usaha dan jerih payah mereka. Baik, itulah beberapa keutamaan menimba ilmu agama yang wajib diketahui. Sekarang ada permasalahan, Ustadz,
Ustadz, mengapa sebagian penuntut ilmu, bahkan para santri di pesantren-pesantren, yang setiap harinya menghafal, yang setiap harinya belajar agama, akidah dan yang lainnya, kenapa sama sekali tidak tercermin pada diri mereka sebagai penuntut ilmu? Sama sekali tidak membekas pada diri mereka penuntut ilmu. Seakan-akan pesantren itu cuma membebani mereka. Tatkala keluar, pulang ke rumah, lepas semuanya. Pakaian pesantrennya dilepas. Tidak terlihat sebagai penampilan santri, nggak kelihatan. Kehidupan bebas, berteman bebas. Ada sebagian yang seperti ini. Ya. Libur tiba. Dijemput orang tua, masih di parkiran pesantren. HP mana HP? Langsung download, langsung hilang ke pesantrenannya. Mana sebagai santri mana? Betul apa betul? Betul apa betul? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mudah-mudahan insya Allah. Ustaz yakin kalian masih melekat jiwa pesantren ya mas ya, jiwa penuntut ilmu. Tapi ada yang seperti itu. Kok seakan-akan tidak membekas ilmu yang selama ini didapatkan. Kenapa Ustaz? Ya. Bahkan ada sebagian yang tidak beradab, tidak sopan. Kemudian tatkala di luar pesantren ketemu dengan orang-orang kok tidak pernah menyapa, tidak pernah mengucapkan salam. Akhirnya terucap dari lisan-lisan tetangga. Katanya santri. Katanya anak pesantren. Kok nggak terlihat sama sekali akhlak seorang santri, akhlak seorang penuntut ilmu kok nggak terlihat. Seperti ini sering kali terjadi. Kenapa coba? Di sini sebabnya adalah karena hilangnya keberkahan ilmu, hilang keberkahan ilmu, hilang. Disebabkan karena tatkala dia belajar, tatkala ia menimba ilmu agama tidak dibekali dengan adab. Inilah inti pembahasan kita. Tidak dibekali dengan adab menimba ilmu, yang pada akhirnya keberkahan ilmu pun hilang. Ada orang yang megangnya Al-Quran, menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran sambil memegang rokok. Sambil megang rokok. Rokok, tahu rokok? Apa hukum rokok? Haram. Merokok, paham ya? Haram. Tapi ada. Kok bisa Ustaz? Mungkin dia hafal. Kenapa Al-Quran yang ia hafal, ilmu yang ia miliki tidak membekas sama sekali pada dirinya? Ini yang dimaksud dengan hilangnya keberkahan ilmu. Sebab utamanya karena tidak membekali diri dengan adab. Di sini tidak membekali diri dengan adab-adab para penuntut ilmu yang seharusnya ia pelajari, yang ia miliki sebelum dia belajar, sebelum dia mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus membekali diri dengan adab. Baik. Dan insyaallah pembahasan adab kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Istirahat dulu. Mau berapa menit? 5 menit? 5 menit atau 1 jam? 5 menit ya? Istirahat. Silahkan kalau yang mau merenggangkan ototnya, kakinya nggak apa-apa. Ustadz persilahkan.
Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk kepada adab-adab penuntut ilmu. Adab menuntut ilmu dengan ilmu itu adalah dua hal yang tidak mungkin terpisah. Adab menuntut ilmu dengan ilmu yang dituntut itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Seperti seseorang ingin membuat api, maka dia membutuhkan apa? Contoh kayu bakar. Jadi api dan kayu bakar adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dipisahkan. Ustaz, sekarang ada mancis, ya itu kita nggak usah dibahas ya. Jadi dua hal yang memang tidak bisa terpisahkan. Sama halnya dengan adab. Makanya ada ulama mengatakan ilmun bila adab kannari bila hatab. Ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kayu bakar yang mungkin menyala cuma sebentar, atau api tanpa gas untuk saat ini, atau api tidak ada yang membuatnya bisa bertahan lama, dan nanti keluar api begitu saja hilang.
Makanya ini ada sebagian orang yang belajar tapi tiba-tiba ilmunya hilang begitu saja. Ya. Maka ilmu dan adab, menuntut ilmu adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Ya. Ulama lain mengatakan bil adab tufhamul ilm. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Melihat pentingnya adab sebelum menuntut ilmu, maka para ulama betul-betul mempraktekkan dalam keseharian mereka tatkala mereka menimba ilmu agama. Dikisahkan bagaimana posisi atau kondisi murid-murid salah seorang ulama bernama Abdurrahman bin Mahdi. Dikisahkan kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddats fi majlisihi wala yaqumu ahadun wala yabra fihi qalamun wala yatabassam ahadun. Tidak ada seorang pun yang berbicara, ngobrol, bisik-bisik di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Semuanya tenang, fokus dengan apa yang disampaikan. Wala yaqumu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berdiri-diri tanpa jelas, ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengasah atau meruncingkan penanya. Lihat, tatkala Abdurrahman bin Mahdi sedang mengajar, tidak ada satupun yang meruncingkan penanya. Mungkin pakai pensil, pakai peraut, ya, atau mungkin pakai yang meruncingkan pena. Tidak ada satupun yang berbuat demikian. Semuanya mendengarkan dan fokus kepada apa yang disampaikan. Ya. Wala yatabassam ahadun, bahkan tidak ada satupun yang tersenyum. Ustaz menjelaskan dia senyum di belakang. Nggak ada. Semuanya fokus. Ini di antara adab murid-murid daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dan itulah yang kita lihat. Bahkan dikisahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala memegang buku di hadapan Imam Malik, beliau tatkala ingin membuka lembaran-lembaran buku dengan pelan, khawatir suara lembaran buku ini terdengar oleh Imam Malik. Lihat bagaimana adabnya, pelan. Bukan seperti itu, pelan. Nah, itu dicontohkan jihad, malah berisik, ya. Kemudian pula dikisahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala, bagaimana adab Imam Malik tatkala ingin menimba ilmu agama. Imam Malik berkata kepada ibunya, azhabu fa'aktub ilmu, aku ingin pergi dan menulis ilmu atau ingin mempelajari ilmu. Maka ibunya menghalangi. Ta'al falbas thiyabal ilm. Tunggu dulu, kata ibunya, kata ibu Imam Malik. Tunggu dulu, sini. Gunakan pakaian penuntut ilmu. Fa'albasani mimsarah, ya. Maka ibuku mismarah, maka ibuku menggunakan pakaian mismarah. Ini sebuah jenis pakaian. Kemudian wa wada'at at-tawilah ala ra'si, dan meletakkan peci atau mengenakan peci di atas kepala. Dipakaikanlah kepada Imam Malik pakaian yang rapi. Kemudian dipakaikanlah peci di kepala Imam Malik rahimahullah taala, ya. Summa qalat, kemudian ibunya berkata, izhab faktubul an. Sudah rapi, sudah bersih, sudah bagus, barulah ibu Imam Malik mengatakan, izhab, pergilah, timbalah ilmu agama sekarang. Lihat bagaimana para penuntut ilmu memperhatikan segala sisi tatkala ia datang ke majelis ilmu. Bukan datang ke majelis ilmu tidak mandi. Siapa yang belum mandi sini? Ada yang belum mandi? Mandi, menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Disitulah akan menunjukkan perhatian yang besar kepada ilmu agama yang akan diajarkan. Baik, intinya disinilah yang menunjukkan akan pentingnya peranan ilmu, peranan adab menuntut ilmu. Maka dari itu para ulama betul-betul memperhatikan bagaimana adab seorang penuntut ilmu terhadap ilmu yang ia ingin dapati dan terhadap guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Baik, adab menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua, ya. Kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah adab menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab
menuntut ilmu. Ya, ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, kemudian adab penuntut ilmu kepada seorang guru atau ustaz atau ulama. Nah, jadi adab penuntut ilmu bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, dan adab penuntut ilmu kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, kepada seorang ulama. Baik, yang pertama kita bahas adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang pertama adalah harus ikhlas. Penuntut ilmu adabnya terhadap dirinya sendiri harus ikhlas. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jika dia ikhlas maka ia mendapatkan pahala, jika tidak maka akan sia-sia. Ya. Bahkan orang-orang yang menimba ilmu agama bukan karena ikhlas, tapi tujuan-tujuan yang lainnya, ingin mendapatkan pujian manusia, ingin debat, ingin biar terkesan keren karena bisa mendebat ustadz, bisa mendebat ulama, orang-orang seperti ini akan terancam masuk neraka. Bukan main-main, bukan hal kecil balasannya, tapi masuk neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilm liyujariya bihi ulama, aw liyumariya bihi sufaha, aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, adkhalahu Allahun nar." Orang yang menimba ilmu dengan tujuan biar bisa mendebat ulama, mendebat ustadz, tujuannya itu, atau agar membodoh-bodohi orang lain. Gitu aja nggak tahu. Masa nggak tahu? Tujuannya belajar, menimba ilmu agama, tujuannya biar bisa membodoh-bodohi orang lain. Au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau tujuannya agar orang-orang melihatnya, memandangnya. Masya Allah, jihad itu adalah orang alim seBanjarmasin. Tujuannya itu misalnya. Nauzubillah. Tujuannya seperti itu. Biar dipandang alim, biar pengikutnya banyak. Apa balasannya? Adkhalahullahu nar. Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka. Bahkan ditunjukkan dalam hadis yang lain, 3 orang yang pertama kali akan diseret di atas wajahnya ke dalam api neraka. Ada yang tahu? 3 golongan yang akan diseret pertama kali ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang berperang. Yang kedua, orang yang hafal Al-Quran, yang pandai baca Al-Quran, yang mungkin faham ilmu agama. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah. 3 orang ini yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Kenapa Ustadz? Karena tidak ikhlas, itu sebabnya. Dia berjihad, dia berperang, tujuannya agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, pemberani. Tujuannya itu. Maka rasa sakit yang ia rasakan tatkala perang tidak membuahkan apa-apa, justru dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, dia belajar ilmu agama, hafal Al-Quran 30 juz, hafal hadis-hadis ribuan. Tidak bermanfaat baginya, ternyata diseret masuk ke dalam neraka. Karena nggak ikhlas, nggak ada satupun yang diterima. Yang ketiga, bersedekah miliaran rupiah. Datang ke pesantren intan ilmu. Ustadz, pesantren perlu apa Ustadz? Oh, pesantren perlu bangunan nih, saya sedekahkan Ustadz, ratusan miliar. Tapi biar dikatakan sebagai orang yang dermawan, tidak ikhlas, maka sia-sia, percuma, dan di akhirat pun akan masuk neraka waliyadzubillah. Maka ini adab yang pertama bagi penuntut ilmu, bagi diri saya, harus ikhlas. Dan Ustadz berpesan,
Setiap kali kalian hendak mengikuti pelajaran, mau ke kelas atau kajian-kajian seperti ini untuk pekan ini, coba koreksi niat. Berdiam sejenak dan koreksi niat. Apa tujuan saya? Saya ini mau masuk kelas. Apa tujuan ana? Untuk apa? Apakah selama ini saya belajar karena dipaksa orang tua? Apakah karena ikut-ikutan? Atau apa? Coba koreksi. Setiap kali belajar, insya Allah itu akan membantu kalian fokus dalam belajar. Tatkala kalian faham dan tahu isi hati kalian, apa yang kalian inginkan dalam belajar. Ini yang adab-adab yang pertama. Yang kedua, mencari ilmu yang bermanfaat. Penuntut ilmu, adab terhadap dirinya sendiri adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, fokus terhadap ilmu tersebut. Ada pepatah atau ada perkataan yang bagus. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu tidak akan pernah memberikan sebagiannya sampai engkau memberikan seluruh dirimu kepadanya. Faham? Ilmu tidak akan memberikan sebagian ilmu dari ilmu tersebut sampai kita ini para penuntut ilmu betul-betul menghabiskan, memfokuskan diri kita untuk belajar menimba ilmu agama. Barulah kita mendapatkan sebagian ilmu. Kalau orang yang malas-malas, yang sering lalai dalam belajar, maka sama sekali tidak akan dapat apa-apa. Sia-sia, lewat begitu saja. Sama sekali tidak ada yang nyangkut, yang bisa dia serapi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka ini yang perlu diperhatikan, harus fokus dalam belajar. Yang keempat, membersihkan jiwa dari dosa dan akhlak yang buruk. Membersihkan jiwa dari dosa dan akhlak yang buruk. Dikisahkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala suatu ketika pernah melewati sebuah jalan dan tanpa sengaja melihat betis. Tahu betis? Mana betis? Betis ya, sini ya. Tanpa sengaja melihat betis seorang wanita disebabkan karena hembusan angin. Ini tanpa sengaja. Setelah itu membuat hafalan Imam Asy-Syafi'i rusak. Dalam arti, kenapa ini kok tidak sebagus sebelumnya? Ada sesuatu yang aneh. Maka beliau datang kepada gurunya, yaitu Waqi'. Sehingga ada perkataan Imam Syafi'i yang terkenal, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Waqi' gurunya tentang buruknya hafalanku. Maka gurunya Imam Syafi'i mengatakan, jauhi maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka jauhi maksiat jika ingin belajar. Kalau ingin hafal Al-Quran, ingin hafal hadis, jauhi maksiat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah hendaknya ia hadir dengan kondisi yang rapi, dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang rapi, mandi dulu. Ini menunjukkan kesiapannya terhadap ilmu, dalam mendapati ilmu agama, dalam mempelajari ilmu agama. Ini yang harus ia perhatikan. Maka harus ada persiapan sebelumnya. Yang berikutnya, harus sabar. Ya, harus sabar. Ada perkataan Yahya bin Abi Katsir atau Yahya bin Katsir mengatakan, la yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak mungkin didapatkan orang yang suka leha-leha, orang yang suka santai-santai. Dan ada perkataan Imam Syafi'i, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun
Wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tuluz zamani. Saudaraku, engkau tidak mungkin akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 5 hal atau 6 hal. Yang pertama, kecerdasan. Perlu kecerdasan. Kemudian semangat. Yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang keempat, modal. Namanya menuntut ilmu perlu modal. Bahkan para ulama yang dahulu itu mereka rela menjual kendaraan mereka, semuanya demi modal untuk belajar atau dan menimba ilmu agama. Kemudian wasuhbatu ustadzin, yaitu senantiasa mendapatkan bimbingan ustadz. Menurut ilmu harus ada bimbingan ustadz. Wa tuluz zamani, dan waktu yang panjang. Jadi menimba ilmu agama bukan sebentar, bukan lulus pesantren selesai, tidak, tapi terus sampai kapan? Sampai mati. Imam Ahmad tatkala beliau sudah semakin tua, sementara di tangan beliau senantiasa terdapat pena untuk menulis, untuk belajar. Kemudian ditanya, sampai kapan kau mau belajar, Imam? Kata beliau, ma'al mahbarati ilal maqbarah. Aku akan senantiasa bersama pena, tinta untuk belajar sampai ajal tiba. Itulah batasan terakhir kita menimba ilmu agama. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan ke santri-santri lama, bahwa di Mekah sana atau di Madinah sana terdapat pemandangan-pemandangan yang amat luar biasa. Yaitu ada orang-orang yang sudah beruban, mulai dari rambutnya, janggutnya, akan tapi masih duduk dan rajin di majelis ilmu. Setiap harinya belajar, datang, mendengarkan apa yang disampaikan. Bahkan terkadang yang mendengarkan jauh lebih tua dibandingkan yang menyampaikan. Kenapa? Belajar itu sampai mati. Bukan sampai S1, bukan sampai S2, S3, S4 ataupun S5 kalau ada. Tapi sampai mati. Baik. Ini adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, adab penuntut ilmu terhadap guru atau ustadz atau ulama. Yang pertama adalah menghormati guru. Seperti mengucapkan salam ketika bertemu. Jangan nunggu ustadz dulu yang salam, kalian yang mengucapkan salam. Ini perlu dibiasakan dari sekarang. Ya. Perlu dibiasakan dari sekarang. Kalian bertemu dengan ustadz, guru, pengajar, kalian duluan yang mengucapkan salam. Ini adab. Adab secara umum dalam mengucapkan salam, yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, seperti itu. Ini yang harus diperhatikan. Bukan hanya kepada guru, mungkin kepada pegawai-pegawai pesantren, mungkin kepada Pak Satpam, mungkin kepada bagian cleaning service. Karena semua kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat adalah siapa yang paling bertakwa. Maka amalkan, praktekkan kaidah ini. Yang muda hormati yang tua, maka yang tua akan menyayangi yang muda. Maka ucapkan salam. Ya. Terlebih lagi kepada sang ustadz, guru, pengajar, baik umum atau agama, baik yang umum ataupun yang agama. Karena ada sebagian santri kalau dengan ustadz-ustadz agama luar biasa sopannya, tapi dengan ustadz-ustadz yang mengajar pelajaran umum kurang beradab. Dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu. Walaupun yang menjadi pengajar adalah pengajar umum, tetap harus beradab, hormati. Ya, ketemu salam, sapa, assalamualaikum ustadz, dengan wajah ceria, dengan senyuman. Itulah adab seorang santri. Maka ini jangan lagi terulangi kalau seandainya lewat ustadz salam, sapa. Ya, paham tuh? Nah, ini harus ditanamkan, harus diajarkan, harus dibiasakan. Apalagi tagline pesantren Intan Ilmu, unggul, amanah dan berakhlak. Akhlak itu adalah buah dari ilmu. Sia-sia pesantren 6 tahun ternyata keluar nggak beradab. Itu buah daripada ilmu adalah adab, akhlak. Ini harus diperhatikan. Ya. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka dalam menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kunna julusan fil masjid idz kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina thair la yatakallamu ahadun minna. Jadi ketika para sahabat sedang duduk-duduk,
tiba-tiba Rasulullah datang keluar, duduk bersama para sahabat. Tidak ada satupun yang berbicara, bergerak. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung-burung yang sedang hinggap, sebagai bentuk penghormatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya, adab ketika duduk. Ini adab kepada guru, adab ketika duduk. Duduknya harus rapi. Duduknya harus rapi. Ini menunjukkan perhatian seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Jika seandainya mungkin pegal, izin dulu Ustadz, afwan, boleh nggak saya selonjorkan kaki saya sebentar? Itu adabnya. Bukan berarti seenaknya kemudian lututnya diangkat sejajar dengan meja saja. Ini menunjukkan tidak adab. Dan tatkala hal tersebut terlihat, itu sudah mengurangi haibahnya seorang penuntut ilmu. Ya. Kemudian berbicara. Yang berikut, yang ketiga, berbicara dengan cara yang baik. Dan lihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tidak pernah mengeraskan suaranya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala terkenal dengan watak yang tegas kalau berbicara. Akan tapi tatkala berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dengan sangat lembut. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar perkataan Umar bin Khattab karena saking pelannya suara Umar bin Khattab. Tahu kan bagaimana Umar bin Khattab begitu tegasnya, namun tatkala berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat pelan, sampai Rasulullah seringkali tidak mendengar. Dalam berbicara harus diperhatikan. Dalam berbicara harus diperhatikan tatkala berbicara dengan sang ustadz, baik itu dengan lisan ataupun dengan tulisan, SMS. Datang beberapa laporan kepada ustadz, ini ada beberapa santri ketika nge-SMS ustadznya, la haula, nggak mencerminkan seorang santri, ya, tidak mencerminkan seorang santri. Satatat dengan kata-kata yang tidak mencerminkan. Seorang santri harus tahu bagaimana adab-adabnya ketika ber-SMS ustadz. Waktunya harus diperhatikan. Kira-kira ini masih jam 2 siang, mungkin ustadz lagi istirahat. Ada yang SMS jam 10 malam, ada yang SMS dan minta ustadz tolong dijawab ustadz, minta cepet-cepet dijawab. Nah, ini kurang beradab dengan seorang ustadz. Maka dalam berbicara baik lisan ataupun tulisan harus diperhatikan. Begitu pula yang berikutnya, beradab tatkala bertanya. Para ulama terdahulu mereka tidak memulai bertanya kecuali setelah diizinkan. Mungkin pertama dengan mengangkat tangan, Ustadz, silahkan, ada apa? Saya ingin bertanya Ustadz. Bolehkah? Silahkan bertanya. Baru bertanya. Jangan, Ustadz, dengan suara yang nyaring. Nah, ini tidak beradab. Ini harus diperhatikan. Ini jangan sampai yang sudah mendengarkan kajian ini akan terulang nantinya ketika KBM sudah dimulai. Akan ada ustadz-ustadz dari luar mengajar, kemudian ditemukan laporan-laporan demikian, santri-santri yang kurang beradab ketika bertanya, ketika berbicara, ketika berjumpa, ketika bersapa. Angkat tangan dulu. Ustadz, silakan, ada apa? Izin ke WC. Nah, ada sebagian santri kayak itu sudah angkat tangan, ternyata izin ke. Dan perlu juga izin tuh. Ini kayak kemarin, seperti Ustadz lihat kemarin zuhur, ketika Ustadz Ahmad Zainuddin sedang mengisi kajian, ada yang langsung nyelonong keluar. Ada yang langsung nyelonong keluar. Jangan. Bagaimana caranya? Minimalnya, khawatir kalau mengganggu Ustadz tatkala mengisi kajian, minimalnya dengan mengangkat tangan. Baru keluar izin. Apalagi dalam keadaan-keadaan yang darurat, ingin buang air misalnya, jangan tiba-tiba menyelonong begitu saja. Harus perhatikan adab-adab masalah seperti ini dengan seorang guru. Dan disinilah nilai keberkahannya. Disinilah nilai keberkahan para penuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, mendengarkan pelajaran dengan baik. Metode menuntut ilmu, metode dalam belajar dan menuntut ilmu itu ada 4. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, nadzarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, memahaminya, menghafalkannya, lalu menyampaikannya. Jadi metode menuntut ilmu itu ada 4. Pertama, mendengarkan, kemudian memahami, menghafal dan menyampaikan. Baik, kunci yang pertama apa?
Mendengarkan saja tidak, bagaimana mau memahami, bagaimana mau menghafal, dan bagaimana mau menyampaikan. Paham di sini? Maka kunci utamanya di sini mendengarkan dulu. Ini metode dalam belajar. Ini dicatat. Metode menuntut ilmu itu ada 4. Metode dalam belajar dan menuntut ilmu ada 4. Yang pertama, mendengarkan dengan baik. Setelah didengarkan, kemudian dengarkan dan dikuatkan dengan catatan. Dengar, dikuatkan dengan catatan. Qaidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Dengarkan dan catat. Sudah catat. Kemudian ambil langkah yang kedua. Apa? Dibaca ulang, difahami. Ketika tidak paham, afan Ustaz, ana boleh bertanya Ustaz? Silakan. Tadi Ustaz menyampaikan demikian dan demikian. Apa maksudnya Ustaz? Tolong diulangi lagi, ana kurang jelas. Ini masuk kepada langkah yang kedua. Apa tadi? Memahami. Sudah dicatat, sudah didengarkan, dicatat, sudah difahami. Langkah yang berikutnya apa? Dihafalkan. Dihafal. Sudah hafal, kemudian apa? Diamalkan dan disampaikan. Dan saat itulah ilmu akan semakin kuat. Itu langkah-langkahnya. Kalian nggak bisa langsung serta-merta langsung jadi ustadz, dengar kajian aja. Ketika belajar aja nggak pernah mau mendengarkan. Jadi ustadz menyampaikan, dengarkan. Sabar di situ, harus sabar. Sabar. Bahkan terkadang ada para ulama, masyayikh itu yang sudah tua renta tapi ahli ilmu, suara beliau tuh susah untuk difahami, susah untuk didengarkan. Saking kecilnya, saking pelannya. Tapi di situ penuntut ilmunya tidak pernah kurang-kurang. Sabar mereka mendengarkan. Dengarkan dengan baik, ikat dengan tulisan, kemudian difahami, dihafalkan, amalkan dan dakwahkan. Itulah metode dalam belajar dan menimba ilmu agama. Baik, yang berikutnya, adab yang berikutnya adalah mendoakan guru. Sebagaimana ada perkataan ulama salaf, ma shallaitu illa wa da'aitu lil walidi wali masyayikhi jami'an. Tidaklah aku sholat melainkan aku akan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuaku dan guru-guruku. Ya. Kemudian yang berikutnya, harus beradab tatkala menyikapi kesalahan. Guru, ustadz bukanlah malaikat yang tidak pernah salah. Mereka punya hawa nafsu dan bisa jatuh kepada kesalahan. Dengan keumuman hadis kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu pasti bisa pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, akan tapi orang sebaik-baik orang bersalah adalah bertaubat.